Oke, balik lagi sama gua Aje, ini channel Solusi Investasi. Nah, hari ini gue mau bahas masih sama seputaran kerjaan di Web3 Jobs. Gimana cara kalian dapetin kerjaan yang dapat gajinya 100 juta per bulan. Ini part 3 ya, dan gue bahas dalam 5 menit. Untuk hari ini khususnya pekerjaannya di Business Development atau BD. Ini gue suka banget karena ini lebih ke gue cerita pak tentang pengalaman gue sendiri aja lah. Dan di sini pun again menurut gue ini tanpa coding ya, tanpa coding gue bisa punya basic sedikit coding, tapi ini tidak diperlukan. Mungkin kita bisa mulai dari apa itu pekerjaannya dulu, karena gue pernah dapat komen teman-teman merasa sulit ya kalau gue pakai singkatan kayak BD, CM bla bla bla. Daripada ada perdebatan nih gue jelasin. Kalau menurut gue sih jujur ini skill issue ya guys. Menurut gue ini skill issue. BD itu business development, CM itu community manager atau juga bisa juga country manager, tergantung pangkat kalian lah. Tapi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, tapi yang kita mau bahas hari ini itu BD atau business development. Business development sebagai BD itu kalian punya tanggung jawab untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Nah, kalau di Web3 ini tergantung bisnis apa yang kalian masukin. Contoh kalau kalian ada di ekosistem exchange. Exchange itu di mana tempat orang bisa jual dan beli digital asset atau kriptonya ya. Nah, itu kan exchange itu dapat duitnya dari orang semakin banyak trading, bukan cuma nyimpen duit di dalam exchange tapi juga trading. Sebagai BD kalian mesti tahu ini. Job kalian adalah mencari orang yang bisa mendapatkan volume atau makin sering frekuensi tradingnya. Itu nomor satu. Nomor dua, gimana cara mengembangkan bisnisnya? Bisa dengan cara membuat bisnisnya lebih terkenal, namanya lebih tinggi, supaya dengan orang tahu kalian akan pakai platform kalian. Nah, jadi untuk BD atau Business Development sendiri, tugasnya itu menurut gua adalah intersection antara marketing dan traditional sales. Jadi BD ini gabungan, bukan hanya marketing, bukan hanya traditional sales. Karena kalian di dalam marketing itu more likely KPI kalian adalah cost per view, klik-kliknya berapa, cost per kliknya berapa. Lalu ditanyanya ada yang return ke email kalian berapa. Buat BD statistik itu penting tapi agak bullshit. Sorry ya. Karena yang kalian penting adalah execution atau salesnya berapa, leads to generate berapa income buat company. Nah, cuman kan kalau sales hanya fokusnya ke sana, jadi kalian jualannya funnelnya satu orang. Sedangkan kalau BD itu masih menggunakan tools-tools marketing untuk menjalankan BD activity-nya. Nah, ini gue breakdown sedikit lagi. BD itu di perusahaan, terutama di exchange ya, ada berbagai macam tipenya. Yang pertama ada BD afiliator, ini biasanya yang tugasnya sebar-sebar referral. Ada BD KOL yang biasanya kontak-kontak sama KOL. Ada VIP BD di mana BD-nya itu lebih sering bergaul dengan high net worth individual. Dan kurang lebih sih tiga itu ya menurut gue yang paling. Tapi mereka walaupun punya spesifikasi yang berbeda-beda, tujuannya sama. Gimana cara menambahkan revenue buat company atau perusahaannya tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman interested mau jadi BD, teman-teman mau tahu mau caranya gimana nih, mau mulainya dari mana? Gue ceritain pengalaman aja ya. Kalau dari exchange itu menurut gue menjadi BD itu salah satu yang paling mudah. Kenapa? Karena kalian tinggal show kartu kalian, show result kalian. Buat teman-teman yang suka trading, buat teman-teman yang merasa jago trading, yang dilihat itu di sini bukan P&L card kalian, tapi dilihat gimana caranya kalian bisa mendapatkan volume yang paling banyak tanpa account kalian drawdown. Gimana caranya kalian mendapatkan volume banyak tanpa account kalian habis duitnya atau hangus. Lebih bagus kalau kalian profitable. Nah, kan itu setiap exchange itu ada datanya. Nanti gue kasih lihat salah satunya di dashboard ambassador seperti ini ya. Nah, itu kalian semakin banyak dan semakin jago itu akan dilirik. Makanya kalian suka lihat ada influencer kadang-kadang suka ngepost trading volumenya segini supaya exchange tuh datang ke mereka lalu mau kerjasama sama mereka. Nah, itu BD tuh kayak gitu tuh. BD itu BD-nya. BD KOL-nya akan datangin kalian dan ajak kalian masuk ke exchange-nya. Itu BD-nya. Nah, tugas kalian sebagai BD adalah kayak gitu, finding the right partners, mencari partner yang tepat yang bisa bringing volume ke dalam si exchange. Oke bang, tapi gue gak suka kerja di exchange. Gak masalah, sekarang kita ngomongin project ya. Project kalian ini misalnya apa? Metaverse kan ada sesuatu yang dijual, misalnya NFT-nya dijual. Same, berarti sebagai seorang BD kalian harus mencoba mencari partnership. Contoh kalian metaverse apalah, mencari partnership dengan IP atau intellectual property gitu kan, supaya bisa diiklanin bareng-bareng, makin terkenal bareng. Contoh misal bareng si Paji Penguin gitu, contoh ya, bikin metaverse-nya. Itu strategic collaboration namanya. Nah, balik lagi. Cara dapetnya gimana? Cara dapetnya, kalian kan bisa tadi kasih lihat kartu sosial kalian bisa kasih lihat trading result kalian. Nomor 2, masih sama, itu pasti gue akan arahin kalian ke LinkedIn ya. Pasti banget
Karena menurut gue banyak banget informasi-informasi yang kalau kalian gak punya LinkedIn tuh sayang banget. Mending sekarang kalian bikin dan start posting pakai bahasa Inggris ya. Lalu nomor 3 yang tidak kalah pentingnya adalah datang ke offline event. Nah, gue baru pulang dari GM Vietnam, dan di situ gue lihat masyarakat Vietnam itu selalu antusiasmenya sangat-sangat tinggi di dunia Web3, yang gue rasa masih agak kurang di Indonesia. Padahal di Indonesia kita punya orang jauh lebih banyak loh teman-teman. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Mereka juga kalau gue boleh jujur, English levelnya juga tidak yang sebagus itu. Tapi setiap kali gue kesana dan gue ngomong pakai bahasa yang Sincao, itu mereka berusaha ngomong sama gue, dan ya gue hargai itu gitu. Walaupun kadang-kadang gue malah nggak ngerti, jadinya gue pakai Google Translate aja gitu. Cuman antusiasmenya sangat-sangat tinggi gitu. Gue happy banget jujur. Dan di Indonesia ini kan ada event sebentar lagi ada itu di Coinvest Asia ya, di Bali. Itu gue juga bakal kesana. Lalu di bulan November ada Web3 Week Asia 2025 yang memang fokusnya untuk job ya. Karena tahun lalu kebetulan gue berpartisipasi juga di dalam event tersebut. Makanya teman-teman yang belum beli tiket itu wajib banget datang ke acara Coinvest ataupun di Web3 Week Asia di Jakarta. Kalau teman-teman nggak bisa pergi ke Bali, teman-teman bisa datang ke Jakarta. Kalau teman-teman adanya di Bali, teman-teman bisa datang ke Coinvest di 2025 nanti, Agustus nanti. So, menurut gue gitu aja untuk business development. Tadi udah gue jelasin sedikit business development itu apa, cara dapatnya gimana, sama yang terakhir deh, menurut gue yang paling kalian pasti pengen tahu kan, gajinya berapa. Business development itu punya gaji pokok menurut gue range-nya $500 sampai $1.500. Itu belum sama komisi. Setiap kali misalnya ambasador kalian reaching target, kalian tuh bisa dapat 20 sampai 30% dari target komisinya mereka. Misalnya komisinya mereka $200, kalian bisa dapat $40. Kalau ambasador kalian ada 10, ya kalian dapat $400. Kalau ambasador kalian makingnya 10 juta misalnya, $1.000, 20%-nya $200. Kalian punya 10, additional $2.000. So kurang lebih seperti itu untuk business development. Jadi untuk business development sendiri, secara reward ya, gaji itu benar-benar menarik. Secara resiko juga susah sebenarnya, karena ya kalian harus dipacu terus-terusan, kenalan sama orang, berpikir di luar box kalian, gimana cara dapetin strategi kolaborasi supaya menghasilkan revenue buat perusahaan. Oke, semoga kalian mendapatkan ilmu ya dari perbincangan gue pada hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis di komen, atau kalian bisa juga nanya di DM Instagram gue ada di sebelah sini, atau DM di Twitter gue di sebelah sini. Gitu aja teman-teman, see you guys next time.